Nah, oke, selamat datang untuk orang-orang yang sudah ada di stream sekarang. eh Sesuai sama janji gue kemarin di Instagram mau ngasih tahu beberapa apa ya kayak trik-trik yang udah gue pelajarin selama kurang lebih 2 minggu inilah nyobain masuk ke eh apa namanya decentralized finance, itu pasar ini ya, koin cryptocurrency. Cryptocurrency ini basically dia itu currency yang memakai sistem blockchain sehingga perdagangannya bisa dilaksanakan 24 jam karena nggak perlu pakai perantara orang kan. Jadi antara orang itu cuma difasilitasi sama sistem, sehingga dia bisa jalan terus aja kayak kemarin aja, walaupun tahun baru Cina juga dia tetap jalan. Paling kayak dia tidak bisa dioperasikan ketika lagi down aja secara sistemnya. Jadi emang harus di maintenance berkala lah. Ya namanya juga teknologi ya. Terus di sini apa sih yang lagi gue buka itu namanya toko kripto, itu salah satu apa namanya medianya lah ya untuk jual belinya. Pakai toko kripto ini gue coba setelah beberapa kali gonta-ganti aplikasinya. Jadi dia ini ada di HP juga ya selain di web. Udah beberapa kali gonta-ganti tuh yang gue rasakan beda-bedanya adalah kecepatan verifikasinya. Pertama, ke toko kripto ini cepet banget, kayak cuma 1-5 menit aja udah langsung diterima. Karena dia pakai verifikasinya kayaknya pakai AI gitu, karena pakai randomize foto gitu deh. Nanti dicoba aja sendiri. Dan dia bisa 2 level verifikasi juga. Ada yang lebih susah, apa kayak lebih tingkatan lebih naik kalau misalnya kita mau main dengan nominal uang yang lebih banyak gitu. Terus apa namanya selain itu yang lain juga, dari beda-beda platform ini beda-beda jumlah koin yang mereka perjualbelikan. Jadi ada yang dikit banget, jadi kayak cuma terfokus di beberapa koin doang. Ada yang banyak banget sampai kita nggak bisa megang info dari segala semua koinnya. Ada juga yang kayak toko kripto ini menurut gue pas lah, kayak dia cukup eh, nggak banyak, nggak kurang, dan apa yang gue mau beli ada di dalam toko kripto ini gitu. Terus sama dia ini digandeng sama Binance. Binance ini tuh dia emang luar negeri, jadi kayak apa namanya ya terjamin lah ya harusnya gitu. Maksudnya gue juga masih awal, jadi belum tahu-tahu banget sedetail itu gitu. Ya inilah nih ada Kominfo, ada SICS, Bapepti, nah yang dipersembahkan oleh Binance gitulah. Terus ya kalian bisa daftar aja langsung masuk segala macam. Nanti kalau misalnya di aplikasinya kalian tinggal setor uangnya ke apa namanya koin BIDR kalian. Koin BIDR ini Binance Indonesian Rupiah. Itu berarti kayak kalian transfer dari rupiah kalian yang ada di bank ke dalam bentuk cryptocurrency IDR gitu. Nah, setelah udah punya cryptocurrency bentuk IDR, nanti cryptocurrency itulah yang diperjualbelikan dengan koin-koin lainnya gitu. Ada cryptocurrency USD juga, ada yang bisa langsung ke BTC atau BNB sesuai kode sahamnya masing-masing. Kode saham, kebiasaan main saham. eh Transfernya juga gampang, cepat juga diterimanya, paling kayak cuma latency sekitar 1-2 menit dari mulai uangnya di-cut di rekening sampai diterima di aplikasi toko kriptonya. Pokoknya lumayan lah, cepet lah. Terus dari situ kalau kalian udah masukin, udah tinggal transaksi aja. Nah, cara transaksinya gimana? Itu pertama, kalau gue sendiri yang gue lakukan adalah cari info terkait apa ya, kayak top 10 nya dulu deh. Dari top 10 koin yang adanya itu, kayak udah kalau mau tahu yang paling aman koinnya secara apa ya, secara sistem lah, secara market cap, secara apa ya, pasti yang by historically
udah terbukti, which is yang terbukti sampai sekarang masih berada di top 10. Dan informasi peringkat koin berdasarkan harganya ataupun berdasarkan market capitalization-nya itu bisa kalian dapatkan di aplikasi lagi yang namanya CoinGecko, CoinGecko, CoinGecko. Dan itu aplikasi yang kayak RTI bisnisnya untuk saham lah, untuk saham IHSG ya. Pakai CoinGecko itu kalian bisa ngelihat kayak kan tadi gue cerita di awal masing-masing dari berbagai platform, entah itu toko kripto atau yang lain yang udah terkenal dari lama, itu semua kan ngejual beda-beda ya. Ada yang cuma mungkin 50 koin, ada yang 100, ada yang 200 koin gitu. Nah, CoinGecko ini yang kayak nyatuin semua harga penjual belian dan harga tengahnya masing-masing dari setiap platform itu, dan yang menampilkan harga actual sekarangnya gitulah. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau nyari patokan harga, sebenarnya yang paling real ada di CoinGecko. Abis itu gue biasanya ngeliat dulu dari apa namanya CoinGecko ini peringkat 1 sampai 10 atau mungkin ditambahin lah sampai 25 gitu. Ada apa aja sih, koin apa aja gitu. Nah, habis itu dari situ udah ngeliat koinnya, pelajaran historisnya kayak gimana, dia apakah koinnya masih baru kah, atau misalnya memang trennya naik terus, atau misalnya naik turunnya sevolatil apa gitu. Setelah habis itu, selain ngelihat dari segi grafik historisnya dulu, sekadar grafik historisnya aja, habis itu gue pindah ke berbagai informasi-informasi terkait koin tersebut dari sosial media yang ada. Biasanya sendiri pemain-pemain kripto ini lebih rame di Twitter, Reddit, sama Telegram, kayak grup-grup Telegram gitu. Ya, sosial media lain juga ada sih, cuma mainly kalau gue dapet informasinya dari Twitter sama Reddit. Dari situ kalian bisa tinggal masukin pakai dollar tag, pakai lambang dolar yang shift 4. Itu masukin shift 4 BTC gitu misalnya, nanti pasti udah keluar sendiri misalnya di Twitter, itu kayak hashtagnya gitu lah. Keluar sendiri info-info terkait BTC terkini atau yang paling top selama tahun berapa kayak gitu. Di Reddit juga bisa dicari juga, ada berbagai subreddit yang terkait pembahasan cryptocurrency gitu. Kalau grup-grup Telegram juga biasanya itu bawaan dari pembahasan di forum Reddit atau grup-grup Discord juga ada. Sama satu lagi juga di YouTube banyak ya emang udah youtuber yang terkenal di dunia cryptocurrency. Yang utama gue ikutin sekarang Bitboy namanya, ada Bitboy Crypto namanya. Dia emang suka ngebagi-bagi apa ya, kayak ya pelajarannya lah terkait crypto. Cuma walaupun gue suka ngikutin, masih kadang kurang masuk sih apa namanya bahasa-bahasa yang dia pakai terkait sistem yang digunakan dalam crypto gitu. Terus udah dapet apa namanya tadi, ngelihat dari top 10-nya apa, misalnya 5 yang gue ambil, top 5 misalnya BTC. Di sini ada BTC, ETH, XRP, ADA, dan DOT misalnya. Dari 5 ini biasanya setelah gue dapet info-infonya, gue cari info di internet biasa, di Google biasa terkait the so called fundamentalnya ya, kayak dalam tanda kutip. Jadi kayak lebih ke ngecek apa ya yang gue anggap fundamental dalam koin ini adalah gue lebih ke ngecek kayak company-nya, background-nya siapa, habis itu kayak udah historinya berapa lama, histori harganya kayak gimana, terus sistemnya stabil apa kayak gitu deh. Terus kayak teman-temannya siapa aja, yang penting nih teman-temannya siapa aja, kayak misalnya Binance ini punya kriptonya kan BNB, terus dia punya temennya ada Cake, ada XVS gitu-gitu. Kayak jadi kalau misalnya kita tahu kalau misalnya salah satu dari mereka naik, pasti sisanya naik. Kalau salah satu dari mereka turun, sisanya turun, kayak gitu-gitu pertemanannya dalam fundamentalnya dalam tanda kutip ya. Dari situ udah tuh misalnya dari segala research itu udah gue tentukan gue mau masuk koin yang mana nih, yang kayak yang penting mendapat reassurance bahwa
gue merasa aman untuk menaruh sejumlah uang gue di koin ini selama jangka waktu time horizon yang gue tentukan gitu. Udah oke, sekarang tinggal step berikutnya yaitu kapan masuknya gitu kan. Kayak sepanjang yang gue lihat dari beberapa hari ini, ya 10 hari inilah, itu dia naik turunnya volatil banget. Apalagi kalau toko kripto ini kayaknya memang volumenya disatuin sama Binance yang luar negeri itu, dia nggak tahu juga sih, mungkin gitu. Jadi makanya kayak kalau gue bandingin sama platform-platform yang gue pakai sebelumnya, kecepatan inilah kayak riwayat perdagangan inilah kayak kecepatan pergerakan buy and sell-nya tuh nggak secepat ini gitu. Jadi kayak harus cermat juga kapan kita tahu beli dan jualnya kan. Kalau gua setelah nyoba beberapa cara, akhirnya gua menyimpulkan pakai moving average aja sebenarnya cukup. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ada garis oranye, biru, kuning, sama ungu di sini. Nah ini tuh yang penting adalah kita cuma tahu garis-garis ini aja nih, sama indikator waktunya. Kita lagi ngelihat grafik secara berapa menitan atau berapa jaman. Kalau misalnya di atas ini kita set sebagai 1 menit, berarti masing-masing bar yang kita lihat di sini mewakilkan pergerakan harga selama 1 menit, kayak gitu. Jadi kalau misalnya bar-bar ini mah sama kayak di saham ya. Nah, agak loading sebentar. Tapi kalau misalnya sepengalaman gue, yang overall paling menggambarkan pergerakan dan enak gitu dilihatnya, itu yang 1 jam. Coba gue refresh dulu aja biar enak. Yang 1 jam itu kayak middle lah, soalnya dia menyediakan dari 1 menit, 5 menit, sampai 1 jam, dan sampai 1 bulan. Jadi kayak dalam 1 bar itu pergerakan 1 bulan gitu. Dan yang paling enak kayaknya yang 1 jam, yang paling tengah-tengah. Dan cara gue ini lebih ter-apply ke grafik 1 jam selama ini gue coba. Dari 1 bar itu dia kan bagi kalian yang udah tahu saham mungkin udah tahu, tapi kalau bagi yang belum, itu tuh menggambarkan grafik candle ini kan dia bentuknya ada kotak, habis itu nanti ada garis di atas sama garis di bawahnya. Kalau misalnya kotaknya warna hijau, itu tandanya dasarnya kotak itu adalah titik mula awal mula harga pembukaan di jam tersebut. Misalnya ini bar dari jam 19.00 sampai 20.00. Itu berarti ketika jam 19.00-nya harganya ada berada di kotak bawah, di dasar kotaknya. Tapi ketika jam 20.00 dia berada di atap kotaknya tersebut. Nah, 2 garis sisanya yang ada di atas sama di bawah itu apa? Itu garis yang di bawah adalah berarti selama 1 jam tadi terjadi dari jam 7 sampai jam 8, ada di menit keberapa tertentu yang harganya sampai turun melebihi harga pembukaan tadi, harga dasarnya yang kotak dasarnya tadi. Makanya dia sempat garis turun ke bawah. Tapi kalau misalnya garisnya yang ke atas, berarti juga dari jam 7 sampai jam 8. Nih coba kita zoom, akhirnya muncul. Nih yang ini nih, yang hijau 1 di sini nih biar gampang. Berarti di garis yang ini kita tarik garis, dia ada di harga 487 juta kayaknya ini, atau enggak, ini ke USDT ya. $48.000, $48.720 itu harga dasarnya. Berarti pas jam, di sini ada jamnya harusnya. Mana dia? Oh, ini di bawah, jam 4. Berarti jam 4 sore tadi dia pas jam 4 bangetnya ada di harga 487. Nah, 48708.
Kalau digarisin ke atas berarti jam 5 sorenya itu 49136,58. Terus ada sempat ke atas naik dikit sini. Itu berarti di antara jam 4 sampai jam 5 sempat ke $49.000, dan di antara jam 4 sampai jam 5 itu juga sempat turun ke $48.617. Nah, dari sini itu buat menggambarkannya aja ya, gimana cara baca candle-candle ini. Tapi sebenarnya yang penting banget adalah yang oranye, biru, kuning, ungu ini. Nah, moving average tadi kan yang gue bilang apa namanya, cara yang gue pakai untuk tahu kapan masuknya. Moving average itu basically kan dia kayak garisnya ini adalah rata-rata pergerakan mereka selama kurun waktu si garis moving average-nya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya terlihat yang oranye geraknya lebih volatil daripada yang ungu, itu karena dia adalah moving average yang lebih kecil daripada yang apa namanya, rata-ratanya. Jadi kayak di sini gue nggak bisa nemuin dia menggambarkan warna apa, tapi kayaknya yang oranye ini menggambarkan MA5, moving average selama 5 bar. Jadi kalau yang biru ini 10 kayaknya karena dia kedua lebih volatil kan. Dia mengikuti pergerakan tapi tidak mengikuti banget sih masing-masing hijau merahnya ini. Terus habis itu yang berikutnya lebih volatil yang kuning, dia mengikuti pergerakannya yang sepanjang ini nih. Di sini turun, dari sini deh, karena awalnya di sini. Sepanjang ini turun, habis itu naik, tapi nggak naik sampai sini banget gitu. Kuning, habis itu sini. Nah, habis itu yang ungu, ini lebih lama lagi perata-rataannya. Jadi makanya dia lebih landai gitu. Dia lebih landai gini aja. Nah, apa yang harus kita perhatikan dari moving average ini? Sebenarnya kita cuma cukup perlu ambil 2 moving average saja dan kita bandingkan moving average yang lebih kecil, yang lebih volatil sama yang lebih tidak volatil atau yang lebih besar. Dalam kasus ini kita pakai yang oranye dan biru. Kalau misalnya ini kan yang oranye nih, yang oranye kan menggambarkan yang lebih kecil kan, berarti dia akan lebih mengikuti pergerakan harganya. Yang oranye ini kita patokkan dia lagi berada di grafiknya ya, garisnya dia lagi berada di atas yang biru atau lagi berada di bawah yang biru, itu dulu pertama. Jadi apa namanya, dari oranye sama biru ini kalau misalnya kita udah tahu di titik yang mana ya, coba, aduh ngelag, di titik ini deh, sini ya, di sini, di sekitar sini kita tahu bahwa garis oranye lagi berada di atas yang biru. Itu tandanya apa namanya ya, dalam beberapa jam ke depan, karena kita pakai apa namanya, indikatornya yang per jam ya, grafik per jam. Dalam beberapa jam ke depan berarti dia akan ke bawah biru, mendekati yang biru, bakal tembus ke bawah sini. Nah, saat dia menembus MA yang lebih besar dari atas ke bawah, itu tandanya dia akan turun. Kayak hampir pasti 90% turun. Dan bisa lama, karena dia pasti akan membentuk gerakan yang lebih parabolik ketimbang yang MA-nya lebih gede. Iya dong. Bisa kelihatan kan, yang oranye lebih parabolik daripada yang biru, biru lebih parabolik daripada yang kuning, kuning lebih parabolik daripada yang ungu, gitu. Jadi dia akan sulit banget, akan jarang banget pergerakannya misalnya dari sini langsung mantul lagi gitu. Susah banget itu biasanya. Kalau misalnya dari sini merah akan langsung hijau naik ke atas ngelebihin batas bar ini. Kalau kayak gitu case-nya baru itu ada tiba-tiba curang ke atas gitu. Tapi sangat sulit itu, kayak apa namanya, anomaly case ketika memang lagi ada bandar yang main aja. Nah, makanya tadi di awal kita ngincer koin-koin yang market cap-nya tinggi supaya kita menghindari koin tersebut dimainin sama bandar, karena a large market capitalization equals larger amount of money that has to be prepared
by the bandars kan. Jadi kayak untuk menggerakkan pasar tersebut, kalau misalnya market capitalization-nya BTC adalah 1 triliun gitu, ya mungkin mereka perlu 1 miliar untuk menggerakkannya. Sementara koin-koin yang rendah kayak Doge misalnya kemarin baru dimainin, itu mungkin dengan 1 juta doang udah bisa bergerak gitu, contoh aja ya. Nah, untuk menghindari itu makanya kita pilihnya yang bagus kan. Balik ke sini, karena dia akan bergerak secara parabolik, ketika dia udah melewatin si garis biru ini, pasti dia akan turun lama tuh, sampai benar-benar mulai kelihatan dia mantul. Belum mantul juga, ini kan udah mulai membentuk melandai nih paraboliknya, baru ke atas nih. Nah, jadi ketika dia udah crossing ke bawah, lepas aja. Kalau misalnya kondisinya kita punya ya. Kalau misalnya kondisinya kita punya, kita lepas nih. Tapi kan ini kondisinya kita nunggu kapan kita masuk ya kan. Nah, kita udah tahu nih, dia udah turun nih, dia akan memurah abis ini berarti. Kita sambil lihat pergerakan garis oranye dan garis birunya yang mereka generate sendiri kan, karena emang based on technology. Dia akan memparabolik sampai akan di suatu jam, setelah jam berapa tadi itu, dia akan balik mendekati garis biru. Nah, ketika udah mulai mantul kayak gini, boleh aja kalian sudah beli di sini. Misalnya ini kan kita belum tahu nih akan mantul, tapi di sini di jam berikutnya kita udah tahu, wah udah mantul nih, beli aja di sini, pasti akan melonjak di sini habis ini. Itu boleh aja, sah-sah aja kalau kalian mau chance untuk failnya lebih gede karena ketimbang kita nunggu mereka crossing. Karena bisa aja sebelum nyampe ke atas ngelebihin biru, dia udah turun lagi, jadi kayak bisa turun terus juga sih. Cuma selama pengalaman gue kemarin belum terjadi, baru sekali 2 kali terjadi dari 20 kali lah gitu. Dia akan menembus nih. Nah, makanya ketimbang kita beli sebelum nembus, lebih aman kita beli setelah nembus. Dan kasus kayak gini nih yang kayak nembus langsung turun lagi landai, itu kayak jarang banget gue lihat, jarang banget. Dan kalau misalnya kalian lihat grafik yang tadi, kalian mainin indikator waktunya, entah dari 1 menit sampai 1 bulan, makin lama time horizon yang kalian pilih, misalnya yang 1 bulan, itu akan makin jarang terjadi anomali-anomali yang tiba-tiba mantul ke atas atau tiba-tiba mantul ke bawah tadi. Jadi kayak kalian akan lebih sure masuk ketika grafiknya crossing. Kalau misalnya di istilah moving average tuh, kalau crossing ke bawah istilahnya death cross, kalau ke atas istilahnya golden crossing. Terus tadi udah nih, di sini kalian udah share. Makanya selama ini yang gue lakukan adalah gitu, nunggu dia udah mantul, terus ketika crossing beli. Ketika udah benar-benar nyentuh ya, karena bisa juga tipis banget nggak nyentuh, itu bisa juga. Jadi kayak ya itu balik lagi kalian bandingin sama konsep yang apaan lagi? Bandingin sama resistance sama support ya. Jadi misalnya mungkin aja di sini kenapa dia nggak bisa tembus lagi ke berikutnya, karena di belakang secara historis ada nih support di sini, makanya dia nggak bisa saking nembusnya. Ini nih mungkin ya kan, mereka topnya di sini karena sebelumnya udah ada support di sekitar sini, makanya agak susah ngelebihinnya mungkin ya pas ini. Udah gitu, ya udah, kalau misalnya kalian udah berhasil dapet ketika udah crossing di sini gitu, akan menuju ke atas, itu kalau gue sendiri gue udah bisa bilang itu udah aman. Kayak ya udah tinggalin aja gitu, kayak itu tandanya kalian udah berhasil beli di harga murah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ke depannya, akan lebih akan lebih ini juga, akan lebih less likely untuk turun juga. Apalagi kalau misalnya garis oranye-nya tidak hanya berada di bawah garis biru, tapi juga di bawah garis ungu dan di bawah garis kuning. Itu berarti ya dia overall akan naik gitu.
dan bener aja di sini naik nih. Kenapa muncul terus ya? Hey, dia naik nih di sini nih. Kalau kita lihat lagi ke depan, dari yang crossing yang golden crossing kedua di sini, ini kan oranye menembus biru kan, cep, hijau terus, untung terus. Nanti ini udah jam paling maksimalnya nih, ini jam 7 malam saat ini. Ini mungkin aja nih lagi naik banget ini ya, suatu hari birunya udah mendekati sama oranye, jual aja. Kalau ketika udah crossing oranye mendekati biru, karena pasti balik lagi oranye ini akan lebih parabolik daripada biru gitu. Udah mulai kelihatan nih parabolanya dari curam sudah melandai gitu. Dan tadi kalau gua biasanya kalian balikin kombinasiin lagi ke mainnya indikatornya, indikator waktunya. Kalau mau semakin cuan banget, bukan pastikan juga sih, tapi yang digunakan adalah indikator yang bulan, yang 1 bulan. Jadi misal kalian lihat secara 1 bulan, ini gue ganti, takutnya nge-lag lagi ya. Misalnya secara 1 bulan, di grafik yang 1 bulan juga ada nih oranye sama birunya, dan di titik 1 bulan itu oranye sedang ada di atas biru nih, tapi di yang 1 jam ini oranye lagi di bawah biru. Jadi bisa aja kalian dalam hitungan jam, which is mungkin ya 500 jam gitu misalnya, kayak setara dengan berapa tuh, kayak 525 hari lah ya. Secara 500 jam mungkin aja kita naik terus gitu, karena berhasil ambil di bawah tadi, naik terus mungkin aja. Tapi karena di grafik bulannya oranye ada di atas biru, mungkin aja si oranye tadi akan turun ke bawah. Jadi di bulan maybe 5 months from now, kayak sekitar sampai September kali Oktober gitu, itu mungkin aja kita mengalami loss gitu, dan dia akan nembus birunya turun ke bawah. Jadi untuk dibandingkannya adalah kalau misalnya dari mulai 1 menit pergerakan oranye menembus biru, entah itu ke atas atau ke bawah, dia akan memiliki higher chance for it to happen. Kalau misalnya di yang grafik yang bulan yang paling jauh, itu akan less likely to happen. Jadi walaupun kayak tadi bisa dibilang oranye bakal nembus biru ke bawah, tapi bisa juga nggak terjadi sama sekali, bisa aja naik terus. Karena secara di grafik yang jamnya oranye terus nembus biru ke atas, walaupun udah turun sedikit terus nembus ke atas gitu, bisa juga. Jadi more likely to happen di yang 1 menit, tapi less likely to happen di yang 1 bulan. Tapi kalau misalnya kalian nemu yang memang udah bagus banget, di setiap grafik oranye ada di bawah biru, itu tandanya kalian nemu yang benar-benar harga bawah banget tuh mah. Kalau misalnya memang sudah nemu yang kayak gitu, tinggal nemu titik yang pas kapan belinya di grafik yang 1 menit gitu. Tapi kalau misalnya memang oranye kayak udah mendekati biru di yang 1 bulan dan kalian mau nunggu 1 bulan 2 bulan, takutnya udah kehilangan momen aja gitu kalau gua sih. Dan kenapa better ambil yang 1 jam menurut gua, atau 1 jam atau 1 hari deh, better 1 jam atau 1 hari, karena kalian akan sudah cukup cuan untuk melepas di titik tertinggi grafik bulan tadi. Jadi misalnya tadi udah berhasil ngambil harga termurah di sini, di yang sini nih misalnya, yang gue lingkarin, udah berhasil ngambil di sini, terus nanti naik terus, ternyata di grafik yang mingguan aja deh, gak usah bulan, di grafik yang mingguan dan dalam 20 minggu dari sekarang gitu ya, 5 bulan sih sama aja, dari 20 minggu dari sekarang itu dia udah mulai parabolik ke bawah, ya udah jual aja. Paling by that time kalian udah cuan 20-25% gitu minimal ya. Kecuali kalau BTC, karena BTC lebih stabil, jadi mungkin nggak akan segede gitu juga. Ada beberapa koin yang bisa minimalnya 25, maksimalnya bisa sampai 500%, bahkan kemarin kan Doge bisa sampai 1000% gitu. Jadi kayak gitu, balik ke
nemuin indikator waktu yang pas sesuai dengan time horizon investasi kalian, terus menemukan titik belinya kapan dan titik jualnya kapan di pertemuan antara MA yang lebih kecil dan MA yang lebih besar. Ini nggak selalu warna oranye dan biru ya. Kalau nggak salah kalau di aplikasi itu warnanya kuning dan merah. Coba gue cek ya. Ini di sini ya. Kenapa loading di semua? Nah ini di aplikasi kuning dan merah. Jadi kayak biar gampang identifikasinya, pokoknya yang lebih parabolik itu yang lebih kecil. Tinggal kalian temukan aja kapan yang lebih parabolik itu mantul menembus yang lebih tidak parabolik gitu. Selama ini gue make dari awal banget gue beli, kalau gue jelasin historis gue jual beli kripto pertama kali banget cuma karena kebawa sama hype-nya Doge. Itu dari Twitter udah dibahas sama siapa lah, sama apa gitu-gitu, kayak benar-benar gue pengetahui Doge itu kayak 1 hari setelah split second, benar-benar tipis banget, 1000% itu loh. Kayak kalau misalnya masuk bisa lumayan, masuk 1 juta aja udah dapat 100 juta kan. Itu aja 1000%, iya benar, 100 juta. Itu aja udah membawa kayak udah bikin hype lah gitu lah. Terus tapi awal-awal karena masih blank banget, ternyata cuma kemakan sama bakar-bakaran orang doang, goreng-gorengan orang doang. Habis itu ya make sense sih, orang yang beli dari 40, harga Doge 40 rupiah pasti akan jual di harga 1000 rupiah sih, sampai 1100 atau kemarin. Dan gue beli di 700 turun ke 500 atau 400-an gitu, cut loss dari modal 4 juta jadi sisa 2 juta. Tapi habis itu ya udah, emang gue udah ikhlasin sebenarnya 4 juta itu. Akhirnya latihan lagi, baca-baca lagi, terus cuan dari 2 juta ke 3 juta dan lain-lain gitulah. Akhirnya makin baca gue makin berani dan masukin modal tambahan, diversifikasi dari saham. Terus semakin main tuh gue udah megang ini nih metode MA ini, dan di awal hari-hari gue main itu gue masih lebih ngikutin orang-orang aja tuh, dari Instagram siapa yang nge-promote inilah, maksudnya kayak ngebahas koin ini, ada dari YouTube ngebahas koin itu, cuma ikut-ikutan doang. Jadi tapi sambil megang prinsip yang moving average ini, dan kayak gue ngeliatin kapan crossingnya gitu. Terus kayak bener aja sering banget kejadian gue beli di jam berapa, tapi itu dia lagi di sini nih, lagi crossing, belum crossing lah gitu. Terus ternyata benar baru crossing, baru naik gitu. Kayak banyak nyesel yang yang ternyata harusnya gue percaya sama crossing aja gitu. Dan memang 90% of the time crossing itu bener yang gue alami. Gue baru ngelihat yang benar-benar mata kepala gue gitu, kayak benar-benar hampir beli, udah mau crossing, ternyata baru banget ngelewatin crossing langsung turun lagi. Itu hampir rugi sih itu. Jadi ketika kalian pakai metode crossing juga, kalian harus siap naruh cut loss-nya di berapa, karena kelihatan juga harusnya naruh cut loss-nya di berapa dari bentuk paraboliknya. Harus makin siap naruh cut loss-nya di berapa ya, tadi makin kecil waktunya. Kalau misalnya makin 1 menit, berarti kalian harus cepet tuh. Misalnya beberapa menit ke depan kalau udah parabolik ke bawah lagi, berarti udah harus siap tiba-tiba out aja. Cuma kenapa gua nggak nyaranin kita main kurang dari 1 jam, karena biaya transaksinya, balik ke biaya transaksinya. Jadi menurut gue, sepengalaman gue kayaknya gede banget. Kayaknya kalau nggak salah kemarin gue pernah cuan 200.000, tapi kayak kekat 40 atau 50.000 gitu. Entah itu dari transaksi secara volume yang gue mainin, volume rupiahnya, atau gimana nggak ngerti. Tapi kayaknya kalau misalnya main trading jam-jaman atau trading harian, kayaknya kurang worth it gitu. Takutnya cuannya cuma nutupin rugi dan transaksinya doang gitu dari jumlah untung rugi gua gitu. Jadi sekarang gua udah memutuskan untuk
long term aja, sekitar berapa bulan atau sampai 1 tahun lah gitu. Dan alhamdulillah lumayan sekarang udah sekitar 25-30% lah gitu portofolio keuntungannya gitu, pakai cara ini gitu. Dan itu gue aplikasikan dengan moving average yang membandingkannya 1 hari dan 1 jam gitu. Apalagi ya yang penting sih sebenarnya dari awal pastikan koinnya aman dulu sih, dari awal, dari yang tadi. Yang penting market capitalization-nya sama, pastikan nggak pernah ada kasus-kasus terkait si koin itu atau perusahaannya atau CEO-nya atau apa yang kayak gitu-gitu. Setelah itu mau masuk kapan aja sesuai grafik ini harusnya udah aman. Dari 6 koin yang gue pegang sampai sekarang baru cuma 1 sih yang masih merah. Sisanya ada yang 2 koin 30% sendiri, ada yang 5-8%an, ada yang kayak cuma 1,5%. Satu lagi yang minusnya lumayan sih, sampai minus 10% gitu. Jadi ya tadi ya ada kemungkinan failnya. Jadi ya awal mah jangan takut gagal, anggap aja uang yang kalian rugi itu uang belajar. Sama harus diingat juga di toko kripto ini minimal untuk kalian take out, untuk kalian transfer keluarnya 500.000. Jadi kayak kalau mau iseng-iseng latihan terus udah keburu masukin 200.000, ya kalian nggak bisa narik keluar lagi, kecuali kalian bisa sampai cuan lebih 500.000 gitu. Mari kita lihat chatnya. Kalau ada pertanyaan langsung ditaruh di chatnya aja ya. Ayo, kalau ada pertanyaan. Sambil gue nunggu ada pertanyaan, gue sambil mengingat-ingat kira-kira ada hal penting yang gue lupa sampaikan apa enggak ya. Apa ya? For reference, yang setelah analisa kemarin gue beli akhirnya itu BTC, BCH, ETH, Atom, BNB, dan SXP. Kalau yang memang memang sudah besar gitu ya, itu ya BTC, ETH, BNB. Ya BNB yang punya ini Binance. Kalau yang sisanya lebih ke value investing sih, karena gue juga ngikutin Instagramnya Kapten Saham. Dia kan baru masuk terjun ke kripto juga, dan dia ya bahasan dia terkait ini lumayan fair enough lah, bahwa mereka masih undervalued gitu. Dan lumayan BCH dan Atom yang untungnya paling gede di sini gitu. Coba kita cek lagi pertanyaannya. Susah ternyata kalau streaming tapi cuma punya satu layar. Email, jadi lebih baik bulanan ya Pak tradingnya kalau harian tipis cuannya. Selama yang gua cobain, mentok-mentok trading harian gua yang paling tinggi cuannya itu paling 400 500. Maksudnya tapi itu juga pakai modal yang gede gitu. Tapi karena balik lagi, jeleknya toko kripto, jeleknya ya pokoknya kurang baiknya toko kripto menurut gua dia itu kita nggak bisa tahu. Kalau misalnya kayak di saham kan kita biasanya tahu kita beli di harga berapa, pakai harga berapa, kita dapat berapa lot atau berapa koin gitu ya. Dan kita bisa tahu kita udah plus berapa, kita udah minus berapa gitu kan, jelas lah. Jadi walaupun itu floating money, kita bisa tahu di detik itu juga kita udah cuan berapa gitu. Jadi bisa di-take out kapan aja. Kalau misalnya di sini kita harus ingat waktu itu kita beli koin dengan jumlah berapa, kita jual kita habis itu mau jual di jumlah berapa gitu. Jadi kayak gue ingetinnya pakai angka-angka bagus aja, misalnya masing-masing 2 juta, masing-masing 5 juta, tinggal dilihat aja di koin itu udah naik apa belum gitu kan. Makanya waktu itu kemarin gue juga lupa inget tuh,
paling ya berapa ratus ribuan gitulah kalau untung per hari. Nggak bisa apa ya, kalau misalnya mau untung sampai 20-50%-an untuk trading harian itu, em, menurut gua mengharuskan kalian masuk ke grup-grup yang Telegram, grup Discord yang kayak gitu-gitu, justru grup-grup yang pump and dump istilahnya biasanya ya, grup-grup bandar. Kalau jadi bandar tuh kayaknya ada dua di kripto. Ada yang tipenya nggak punya koin apa-apa, terus transfer semua dolarnya ke satu kripto, habis itu dia nyebar di grupnya, di semua linknya, terus grupnya juga sebar ke sosial medianya untuk istilahnya ngepam itu ya, itu nggak mompa si kripto ini sampai harga tertingginya dengan seluruh dolar yang mereka bisa acquire. Habis itu dinaikin setinggi-tingginya, terus ya yang bosnya yang pertama kali beli dengan harga murah, dia yang duluan ngejual, dia duluan ngedump. Jadi istilahnya dia yang lagi nggak punya koin apa-apa, beli di satu koin, digendutin, habis itu dibuang semua. Jadi kalian harus ikut grup itu kalau mau trading harian menurut gua. Atau satu lagi ada juga bandar tipenya yang hmm, dia punya banyak, misalnya punya BTC banyak gitu. Ini tipenya biasanya yang punya di koin-koin bagus, misalnya punya BTC atau ETH gitu. Eh, Punya BTC banyak, punya 1 miliar gitu. Habis itu nanti dia kebalikan, justru dia dump sebanyak-banyaknya supaya harganya turun. Mungkin dia emang lagi pengen TP juga gitu. Habis itu dia beli beli lagi di harga bawah gitu. Jadi kayak dalam cryptocurrency menurut gua sangat wajar tiba-tiba pergerakan plus 100% atau minus 50% gitu, sangat wajar. Tapi kayak kalau misalnya memang market cap-nya gede, harusnya nggak usah panik sih kalau misalnya untuk yang harian. Terus kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan lebih baik bulanan atau harian, balik lagi ke kalian sebenarnya. Kalau emang butuh, kalau misalnya nggak punya kerjaan terus butuh butuh makan harian, ya mending harian. Tapi kalau misalnya emang itu uang dingin semua, lebih baik bulanan menurut gua. Bulanannya juga maksudnya di sini kenapa nggak tahunan, karena ada event-event yang pastinya specific in each month of the year gitu. Jadi kayak kalau yang telusuri lagi ke koinnya, misalnya koinnya biasanya bullish di sampai bulan September, habis itu dia tiba-tiba jatuh karena mayoritas pemilik koin itu misalnya butuh uang di bulan Oktober untuk menghadapi musim dingin, misalnya kayak gitu. Suka ada tuh sifat-sifat kayak gitu yang uh, yearly terjadi terhadap koin itu. Nah, itu bisa dilihat aja dari historisnya. Sesimpel dari historisnya harusnya kelihatan, tapi kalau kalian bisa lebih tahu alasannya lagi akan lebih baik. Kenapa dia bullishnya cuma sampai bulan itu, kenapa dia bisa bearish terus-terusan di suatu bulan tertentu kayak gitu. Itu untuk yang bulanan dan harian, dan gue sendiri bulanan. Untuk Kak Meril, kalau untuk saham sama kripto ini bisa dibandingin gak sih? Kalau menurut gua, apa ya, konsep kalau orang yang trading saham buta tanpa ngeliat fundamental saham tersebut, fundamental perusahaan tersebut, harusnya sama apa namanya metode yang mereka lakukan ya. Metode yang tadi pump and dump, atau misalnya metode ngebuang banyak terus ngambil di bawah, metode apa ya, cara ya itu cuma ngebakar berita, misalnya lagi ada berita bagus, sama aja kayak misalnya Antam lagi punya apa sih, pengen bikin kerja sama siapa, Elon sama Tesla, dan kripto misalnya ada Doge kemarin, tiba-tiba mau Elon beli beli Doge buat anaknya karena untuk investasi masa depan gitu. Maksudnya ketika ada sentimen bagus, sama aja bandarnya juga ngebakar berita sebakar-bakarnya gitu, sama juga gitu. Nggak ada wujudnya ini apa maksudnya? Email. Kalau untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Meing, kalau ada orang nanya saham sama kripto yang lebih ngejanjiin yang mana sih, aku udah jawabnya bakal kayak gimana. Saham lah jelas. Kalau saham menurut gua, karena
Kalau jadi keuntungan yang dicari dari dua dari dua instrumen ini tuh bedanya in a sense. Kalau saham, semua orang yang main saham terkait perusahaan tersebut punya target, punya patokan, harusnya berapa sih harga saham ini. Kayak misalnya apa namanya, sahamnya ini menghasilkan keuntungan berapa, ya harusnya berdasarkan jumlah saham yang beredar, harusnya jumlah harga sahamnya segini gitu kalau orang saham kan. Makanya akhirnya muncul demand dan supply terkait prediksi harga saham di hari berikutnya. Kalau misalnya ada yang prediksi turun, dia akan ngejual, ada yang prediksi naik, dia akan ngebeli. Untuk saham kan kayak gitu. Kalau misalnya untuk kripto, apa namanya, kalau misalnya koin ini wujudnya mungkin ada memang, dan ada volumenya. Kalau kalian cek di masing-masing Wikipedia-nya cryptocurrency tersebut, apa namanya, di koin-koinnya itu dia ada apa namanya, ada jumlah yang bisa di-mine. Kan kalau dulu pas lagi hype-hype-nya cryptocurrency BTC doang, itu kan istilahnya namanya mining kan, orang-orang tuh mining itu apa? Mining itu nyari kode uniknya. Kayak misalnya siapa namanya, udah ada set kode unik dari A sampai Z, dari kalau nggak salah Bitcoin berapa juta gitu, pokoknya udah ada itu. Dan misalnya ada di antara semua yang udah ketemu, ada beberapa 100 biji yang belum ke mine. Nah, orang yang nge-mine pakai VGA banyak, pakai apa namanya, pokoknya CPU banyak itu, nah itu pakai semua power dari CPU itu untuk nge-mine kode tersebut, untuk mendapatkan kode unik tersebut, sehingga dia dapat kepemilikan atas kode unik dari Bitcoin tersebut gitu. Nah, sampai sekarang sendiri Bitcoin belum di-mine sampai full, makanya masih ada miner. Sementara suatu hari akan tercapai jumlah maksimal dari Bitcoin tersebut gitu. Nah, ketika udah di jumlah maksimalnya, harusnya udah kelihatan, harusnya harga sebenarnya berapa gitu. Dan balik lagi ke apa namanya, menurut gua udah bisa dibilang ada wujudnya ketika memang sudah diterima oleh banyak payment gateway gitu. Kalau misalnya nanti ada rencana Apple Pay nambahin cryptocurrency, atau Amazon atau Alipay gitu, kayak yang gede-gede gitu lah ya. Kalau mereka udah nerima cryptocurrency, harusnya itu baru sudah mulai kelihatan wujud yang lebih apa ya, kayak ada sentimen baru yang bisa jadi equal of gimana cara ngitung harga saham tadi. Itu sih. Cuma balik ke yang tadi, menurut gua lebih ngejanjiin yang saham. Janjiin ini agak rancu sih, kayak ngejanjiin dalam hal apa namanya, security, kayak lebih pasti, atau ngejanjiin dalam hal cuan. Kalau dalam hal cuan, yang lebih cuan sepengalaman gue lebih cuan cryptocurrency. In 2 weeks 25% itu gila menurut gue. Maksudnya 25% my whole porto ya. Kalau misalnya di saham mungkin gue beberapa kali nemu 25% kayak Breeze, Antam gitu. Cuma ya Breeze, Antamnya doang, mungkin 5 saham gua yang lainnya sampah gitu. Jadi kayak overall 7-8% mungkin gitu kalau saham. Tapi kalau crypto bisa sampai 25 dan still going up, itu wah gila. Seru aja tiap malam kalian nge-refresh naik gitu deh. Ada pertanyaan lagi? Udah mau 1 jam, wow. Jadi apa lagi ya? Kalau ada hal penting lagi, nanti gua share lagi. Michael nanya nih, kalau yang ngejanjiin saham tapi secuan kripto apakah wow, apa ya?
Gak ada loh sengejanjiin saham tapi secuan kripto. Kalau ada saham yang secuan kripto, taraf gue bilang dia ngejanjiinnya turun, itu berarti sahamnya udah second liner atau gorengan pasti. Cuma dari hal security-nya, gue nggak menyamakan kripto yang market cap-nya tinggi dengan saham yang gorengan, karena jadi kayak one step above gitulah. Misalnya saham yang bagus yang market cap-nya tinggi itu di atas yang kripto yang market cap-nya tinggi, tapi abis itu second liner setara nih sama kripto yang market cap-nya tinggi kalau gue melihatnya. Terus kalau yang gorengan, nah itu udah second linernya kripto, nah gorengannya kripto nih di lantai itu rendah banget, kayak jangan Anda mau rugi 50% kayak gue di Doge kemarin dalam 1 detik. Gitu. Itu apa sih nomor 2? Next konten gak tahu, hashtag 01 aja ngasal cari cuan. Paling sharing yang saham aja kan, yang saham kok gak pernah merekamnya dan menguploadnya in the proper way gitu. Jadi kalau sharing berikutnya daripada ngezoom kan ribut, kita lewat YouTube stream aja, misalnya ngebahas suatu emiten yang lagi hype gitu kan. Masih adakah pertanyaan yang ingin masuk? Ini ternyata aman ya kalian menerima streamnya, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan yang masuk, kita akhiri nanti di 20.00 biar pas aja. Semoga langsung bisa pada mulai, langsung bisa pada cuan. Apa namanya, habis nonton ini kalian coba aja cek YouTube-nya yang BitBoy Crypto itu menurut gue bermanfaat banget untuk pemula lah ya, kayak nontonin iseng-iseng, asal jangan blindly masuk aja kayak cuma nonton terus kayak dia bahas kode ini langsung masuk gitu, jangan. Tetap mau itu saham mau itu kripto, yang penting paling pertama yang gue lakukan adalah cek security-nya, itu dulu aja. Cek keamanan pergerakannya, baru mau masuk kapannya itu baru setelah itu dipikirkan. Oh, satu yang penting ada terakhir, 5 menit terakhir yang gue belum kasih tahu. Kripto ini sangat terikat sama time zone ya. Jadi kalau misalnya mau masuk kripto harus beli kartunya dulu, nanti digesek, bukan time zone itu. Time zone negaranya. Jadi kita harus ingat masing-masing time zone negara yang lagi hidup sekarang, yang lagi nyala matanya gitu, itu yang mana gitu. Kalau misalnya biasanya gue cuma bandingin sama Amerika doang sih, karena kan 12 jam gampang gitu. Jadi kalau misalnya Amerika udah mau tidur, mereka biasanya ngejual tuh, ada tipe trader yang harian, jadi kayak udah nih gue beres nge-trade gitu jam 10 malam tidur. Nah berarti di kita jam 10 pagi, berarti udah ancang-ancang aja. Kalau kita habis sarapan pagi jual aja. Kalau misalnya kita trader harian ya, itu biasanya akan turun karena trader Amerika juga kan banyak gitu. Cuma pemain cryptocurrency itu paling banyak di Cina. Jadi kalau misalnya kita juga bisa aja ngikutin time zone Cina gitu. Setahu gua yang banyak itu Amerika, Eropa, Cina, India itu. Nah cuma worldwide lagi memang trending karena mulai dari Doge kemarin itu menginfluence banyak orang untuk masuk ke kripto, termasuk kalian.
Ya dia berawal dari kasus GameStop itu kan. Jadi udah banyak banget. Menurut gue juga, gue mau ngambil momen itu ketika orang baru banget hype kripto, pasti akan makin nyebar, makin banyak uang floating money yang masuk ke dalam kripto, pastinya akan lebih naik kan. Dan gue termasuk di awal-awal itu bagus gitu. Terkait time zone, jadi kalau misalnya tadi kalian ngikutin apa ya, time zone itu apa namanya, bandingin lagi ke time zone kita kayak gitu, apa kira-kira jam berapa gitu. Terus ada lagi satu tadi apa namanya, ada menurut gua dalam kripto ini konsepnya adalah kayak kayak apa ya, kayak ngutang ke masa depan gitu loh. Bukan ngutang ke masa depan, apa ya, kayak dalam kripto ini kan decentralized ya. Decentralized itu maksudnya kan berarti nggak ada satu overseer yang ngelihat pergerakan semua uang ini, kayak apakah apa itu sekuritas atau ojk atau apa gitu, nggak ada yang ngeliatin gitu. Jadi cuma ada gua mau jual, lu mau beli, oke gitu doang kan. Nah, semuanya pasti berawal dari satu orang dong, dari si A yang ngebeli Bitcoin di harga 10.000 cuma buat beli pizza waktu tahun 2000 berapa gitu. Nah, dari si A ini dengan harga 10.000, dia pasti mau jual dengan harga lebih murah dong. Toh dia tujuannya investasi kan, bukan buat hambur-hambur. A jual ke B dengan harga 5.000, dia untung 50%. 15.000 ya. Dengan untung 50%. Ya udah, intinya B beli dengan harga 15.000 dong. Nah, B lagi mau untung lagi kan. Jadi apa namanya, dia jual ke C dengan harga 20.000 gitu seterusnya. Makanya kenapa Bitcoin dari tahun berapa, dari sampai sini naik, menurut gue gitu doang sih, sesimpel itu. Justru karena ketidakberadaan apa namanya, revenue perusahaan yang menjadi patokan harga harusnya berapa, jadinya orang cuma mengharapkan keuntungan dari capital gain. Jadi menurut gua nunggu Bitcoin untuk naik itu akan naik. Maksudnya by that logic ya, harusnya kan gitu. Kayak yang bisa benar-benar ngejatohin banget Bitcoin menurut gua cuma emang berita buruk terkait koin tersebut aja, misalnya entah sistemnya fail atau bosnya korup atau perusahaannya failed atau ya yang jelek-jelek itulah, atau koin tersebut tidak lagi diterima di suatu sistem pembayaran misalnya kayak gitu. Oke, sudah jam 8. Gimana? Apakah ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak, kita sudahi di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir, terutama email nih kayaknya nih, dari 0000 sampai 6000. Kalau begitu kita sudahi acara malam hari ini di segmen Cari Cuan nomor 1, berbagi ilmu cryptocurrency bersama Yoga Auli. Ya, salam cuan. Mari kita terapkan ini dan dicoba. Apa namanya, tetap berhati-hati, tetap disclaimer, gue nggak menjamin apa-apa ya sebenarnya pakai cara tadi. Tetap terapkan keputusan kalian di segala pilihan-pilihan ini gitu. Jadi tetap balik lagi ke kalian. Kalian yang tahu kondisi keuangan kalian kayak gimana, kalian yang tahu investasi horizon investasi kalian kayak gimana. Ya selamat, semoga kita semua cuan, kita semua bebas finansial 2025, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua, selamat malam.